Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dika sebagai narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ya katakanlah sharing, yaitu yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Saya pikir kita semuanya setuju berpikir bahwa budaya positif itu adalah sesuatu hal bagian dari karakter yang sangat-sangat urgen, yang sangat-sangat penting, sehingga dengan karakter yang kita miliki, budaya positif yang kita bisa menerapkan terutama di sekolah itu akan mengantarkan kesuksesan semua yang kita harapkan, terutama adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi itu kita nanti bersama-sama mengikuti narasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dika. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan, langsung akan disampaikan oleh Ibu Dika. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih juga kepada Pak Zuber selaku Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberi sambutannya. Hari ini saya akan mempresentasikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Fatika Saraswati Metrikarini, calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih dan selamat datang kepada para guru-guru hebat. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama dari modul budaya positif yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, jadi kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita, gitu ya, terdiferensiasi. Jadi kita kelompokkan dulu sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 dimensi. Siapa yang masih ingat? Ada 6 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
disiplin positif sendiri dalam budaya kita. Makna dari kata disiplin menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu seperti apa? Nah, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi maksudnya begini, anak-anak itu kalau dikasih tahu kalian harus disiplin, nah, kalau sudah dikasih penegasan seperti itu pasti anak-anak awalnya pasti akan ketakutan gitu ya. Dengan kata-kata disiplin, kamu ada anak berbuat salah, jadi kamu nggak disiplin, nah anaknya itu sudah takut duluan. Tapi dalam disiplin positif yang sebenarnya, kita sebagai seorang pendidik, tujuannya itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Nah, kita sebagai pendidik itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sokokan, tanpa paksaan maupun ancaman dan juga hukuman. Jadi kita belajar untuk menggali anak, jadi nggak harus disiplin itu selalu dengan hukuman gitu Bapak Ibu guru. Jadi nggak harus dengan ancaman juga ya. Kita harus melakukan pendekatan. Itu. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, bertahan hidup itu maksudnya ini ya, kita kan juga pasti ada sandang pangan papan, seperti ini ya. Terus yang kedua, kita juga kebutuhan dasar kita itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak pun juga ingin ada rasa kasih sayang gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah ini, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut dihukum, biasanya seperti itu. Nah, ini tuh termasuk motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi biasanya seperti ini, ayo kamu duduk. Kalau kamu nggak duduk rapi, nanti nggak dikasih permen. Nah, kayak gitu. Itu termasuk ada imbalannya. Jadi mereka ini melakukan sesuatu itu karena imbalan, bukan karena dari dirinya sendiri. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, terus ada menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan dari motivasi intrinsik. Jadi dia itu harus tahu gitu, kira-kira dia mau melakukan disiplin itu karena dia sadar, karena dirinya ada nilai apa, seperti itu ya. Konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Di sini, kalau disiplin itu yang lebih sering dikenal dengan hukuman, itu pasti akan membuat murid itu merasa menyakitkan, gitu. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, itu murid merasa takut. Lalu memaksa, jadi kesannya itu seperti terpaksa dia melakukan sesuatu untuk disiplin itu karena dia terpaksa. Terus yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut kalau dia mengakui kesalahan itu pasti akan ada hukumannya. Lalu murid menjadi rendah hati. Itu ya, jadi dia kurang percaya diri akhirnya kalau kita sering memberi hukuman gitu. Nah,
yang ada juga yang dengan memberi penghargaan. Nah, disiplin tapi dengan memberi penghargaan itu juga tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya gini, kadang ada anak yang sudah pintar terus, anak yang sudah nurut terus, selalu dia yang dapat reward gitu ya. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu, oh kamu pintar, kamu benar, Budika kasih reward. Nah, akhirnya anak yang lain itu iri. Kenapa kok yang itu terus yang dapat reward? Menimbulkan iri. Nah, yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi itu juga bisa membuat mereka itu nggak kreatif gitu ya, karena dia merasa selalu wah ini nggak disiplin gitu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini ada yang seperti itu. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas yang gagal kedua adalah konsekuensi, lagi dengan konsekuensi. Jadi yang pertama, penguatan jangka panjang. Yang kedua, pola monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus dan respon. Yang keempat, murid lebih menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang benar, disiplin itu adalah melalui restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat itu ada teori kontrol. Jadi dirinya itu sebagai pemegang kontrol, kita sebagai pemegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi, ini contoh sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Pengertiannya ya, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya seperti apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kalau ada anak yang punya kesalahan itu, jadi bukan kita, nah sekarang kalau sudah gini kamu harus bagaimana, nah bukan gitu ya. Jadi kita gali supaya dia belajar dari kesalahannya. Kalau kamu melakukan seperti ini, itu nanti itu seperti apa jadinya. Nah, itu jadi dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya ini ya, Ibu ya. Contohnya ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu biasanya itu guru menghukum dengan ada yang hormat bendera, kamu mengerjakan PR, nah berdiri di tiap bendera, hormat 10 menit. Nah, itu adalah disiplinnya dengan cara hukuman. Terus yang kedua apa? Guru marah, jadi siswa juga jadi takut kalau seperti itu. Nah, kalau berdasarkan konsekuensi, biasanya kalau anak tidak mengerjakan PR, ada guru yang kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah, nanti kamu istirahat mengerjakan ya, tapi 3 kali lipat. Nah, temanmu 1 lembar, kamu sekarang 3 lembar. Nah, itu model ada konsekuensinya. Nah, itu juga sebenarnya membuat guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi itu juga tidak benar seperti itu. Yang benar itu dengan restitusi itu, guru menanyakan keyakinan kelas dulu pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Jadi ditanya, kamu kenapa kok nggak mengerjakan PR? Kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Jadi kondisi anak itu berangkat ke sekolah itu dengan karakter, dengan dia punya permasalahan apa di rumah itu kan kita tidak mengerti. Mungkin sebelum berangkat ibunya sudah marah-marah karena bapaknya nggak ngantar. Nah, kan kita nggak ngerti kondisi anak itu berangkat ke sekolah dengan seperti apa. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga orang lain. Jadi kalau kita melakukan pendekatan pada anak, pasti anak itu akan lebih terbuka gitu.
cerita dengan kita, mau bisa diajak bicara seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi kita sebagai guru, yaitu 1 sebagai penghukum, nah, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 kita bisa sebagai teman, yang 4 kita sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau melihat posisi kontrol seperti ini, panjenengan semua ada pada posisi yang mana? Sekarang masih ya? Sekarang berada pada posisi yang mana? Suka sebagai penghukum, masih membuat sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, dalam budaya positif yang saya pelajari itu lebih mengajarkan kita sebagai guru untuk menjadi seorang manajer, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi sebagai penghukum. Nah, contohnya sebelum melakukan pembelajaran, dari supaya kita tidak sebagai seorang penghukum, gitu ya, atau sebagai ada konsekuensinya melakukan sesuatu. Nah, kita sebelum melakukan pembelajaran, lebih baik di awal itu kita melakukan keyakinan kelas dulu kepada anak-anak. Dulu itu namanya adalah peraturan. Peraturan itu tata tertib sekolah. Nah, biasanya yang membuatkan sekolah. Saklek adalah anak harus masuk pukul sekian, tidak boleh memakai jas. Itu dulu seperti itu. Tapi di zaman kurikulum merdeka, kita seharusnya sudah mulai mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang menentukan apa yang bisa disepakati seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, kita hanya mengingatkan kita hanya mengingat mereka melalui keyakinan yang sudah kita buat bersama itu apa, gitu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perlu peraturan kelas saja? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, contohnya seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, itu masih peraturan. Nah, ini bagaimana caranya pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih luas. Kalau peraturan itu terlalu lugas gitu ya, tapi kalau keyakinan kelas itu dia lebih luas bahasanya. Terus yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk yang positif. Lalu yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah panjang-panjang. Contohnya, misalnya ya tidak boleh datang ke sekolah dengan terlambat, bahkan terlalu panjang. Ada anak kelas 1 kalau kayak gitu kan terlalu panjang. Jadi bisa dibuat contohnya datang tepat waktu. Nah, cukup dengan kata-kata yang mudah diingat, hanya sedikit gitu. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi setiap keyakinan kelas itu tidak sama. Jadi kelas 2 dan kelas 3 itu keyakinan kelasnya itu tidak sama karena gurunya pun juga berbeda. Jadi maunya anak-anak nanti pasti kan anak-anak itu tumbuh setiap tahunnya. Jadi biar mereka itu nanti ngerti, pasti selalu ada perubahan. Dan terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi anak-anak itu ikut dilibatkan. Nggak langsung tiba-tiba jadi tata tertib kelas atau peraturan kelas, tidak. Jadi anak-anak ikut dilibatkan. Nah, ini contohnya saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kemarin. Tapi nanti jangan tertawa ya Bapak Ibu ya, dilihat saja. Mungkin bisa sebagai referensi.
Kayak gitu, itu contohnya. Nanti mungkin kita kan baru memasuki tahun ajaran baru ya, nanti bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing, mungkin kesepakatan kelasnya yang akan disepakati seperti apa dengan murid-muridnya. Lanjut, yang sekarang adalah segitiga restitusi. Nah, untuk apa sih segitiga restitusi itu dilakukan dengan model seperti apa? Nah, dengan model menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik pasti yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi murid itu kita ajak bicara, kita bimbing, gitu ya, untuk memvalidasi apakah tindakannya itu salah atau benar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau tidak, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir menanyakan tentang keyakinan. Kita semua itu pasti memiliki motivasi internal. Ini segitiga restitusi itu tentang menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas ini ya, yang di sini pasti mengingatkan bahwa kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kalian
dulu. Lalu yang kedua, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dengan cara bagaimana? Kamu tentu punya alasan. Jadi kita harus menanyakan alasan dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Lalu apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, gitu ya. Lalu yang terakhir baru menanyakan tentang keyakinan. Itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak. Terus yang terakhir dia ditanyai dulu ingin menjadi orang yang seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini contoh institusi yang sudah saya lakukan. Tapi ini suaranya agak kecil ini. Ini ceritanya adalah tidak memakai tidak memakai topi dan dasi saat datang ke sekolah upacara, tapi dia sebenarnya tidak terlambat. Kita penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nanti mungkin Bapak Ibu guru mulai itu ya, memperbaiki lagi posisi kita yang awalnya kita selalu menjadi penghukum anak, kita dekati anak dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi, penyelesaian masalahnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif yang baik untuk sekolah kita tercinta ini. Ada perubahan dari yang kemarin awalnya kita ini sebagai seorang penghukum, nah sekarang kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Marlin selaku Kepala SDN Bareng 4 Kota Malang. Saya merasa bangga dengan kinerja teman-teman guru di SDN Bareng 4. Salah satunya dengan Ibu Fardika Saraswati yang sudah berhasil tergabung dalam guru penggerak. Bu Fardika sebagai salah satu guru penggerak selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan teman-teman untuk lebih baik lagi dalam membantu dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Dika adalah diseminasi budaya positif yang diberikan kepada
teman-teman sejawat termasuk saya. Dalam acara diseminasi budaya positif itu disampaikan secara gamblang oleh Bu Dika, materi yang sangat membantu teman sejawat untuk bergerak lebih baik lagi dalam rangka lebih meningkatkan disiplin anak-anak, khususnya dalam kegiatan belajar di SDN Bareng 4. Dengan aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Dika, kami berharap semua yang ada di SDN Bareng 4, terutama guru-gurunya, lebih baik lagi dalam gerakannya dalam membimbing anak-anak, khususnya menumbuhkan disiplin dengan budaya positif yang ada dan dikembangkan di sekolah kami. Harapan kami semoga apa yang sudah dilakukan Bu Dika membawa hasil yang positif bagi keluarga besar SDN Bareng 4, utamanya untuk anak-anak didik kami, sehingga nantinya anak-anak lebih berhasil dalam hidupnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punita, teman sejawat dari Ibu Fadika Saraswati. Saya akan memberikan testimoni terhadap paparan beliau diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Beliau telah memaparkan diseminasinya pada hari Selasa 18 Juli 2023. Menurut saya paparan beliau sangat jelas dan membuka wawasan kami serta menambah pengetahuan kami tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Tetap semangat dan semoga apa yang diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dan membawa dampak positif bagi sekolah kami. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.